Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Zulfa Istiqomah dari Prodi Manajemen kelas Manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zakat. Yang pertama, di sini ada pengertian dari zakat. Ibadah zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu dan memiliki kelapangan harta. Secara bahasa, zakat artinya suci, berkah, dan berkembang. Sementara itu, secara istilah, zakat adalah mengeluarkan sebagian hartanya yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, sesuai kadar dan haulnya atau batasan waktu memiliki harta. Dengan rukun dan syarat tertentu, zakat itu juga wajib bagi 5 kelompok harta, yaitu emas, perak, keuntungan perdagangan, hewan ternak, antara lain unta, sapi, dan domba, dan juga hasil bumi berupa tanaman dan lain-lainnya. Kewajiban zakat ini juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat, serta sujudlah kamu bersama-sama dengan orang yang sujud. Ayat ini menerangkan tentang kewajiban kita sebagai umat muslim yang harus menunaikan zakat. Selanjutnya, macam-macam zakat. Di dalam zakat terdapat 2 macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang selalu atau wajib kita keluarkan sebagai seorang muslim pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Dalil yang menjelaskan tentang zakat fitrah adalah hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Abbas berkata, Nabi Muhammad SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan atas setiap muslim, baik merdeka ataupun budak, laki-laki maupun perempuan, kecil ataupun besar, sebanyak 1 syok kurma atau gandum. Yang kedua, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh seseorang karena sudah nisab, batasan jumlah harta, dan haul, batasan waktu memiliki harta, dengan syarat yang telah ditentukan. Kewajiban menunaikan zakat inilah telah diterapkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, dan orang-orang yang membendaharakan emas dan perak dan mereka tidak memperbelanjakannya di jalan Allah, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka akan menderita azab yang sangat pedih. Nah, maka dari itu, jika telah mencapai nisab dan haul yang telah tadi dijelaskan, segeralah tunaikan zakat. Yang ketiga, ada syarat membayar zakat. Dalam zakat terdapat syarat dan ketentuan untuk dipenuhi untuk bisa membayar zakat. Yang pertama, Islam. Sebagai umat muslim diwajibkan untuk membayar zakat fitrah pada saat bulan Ramadan. Sedangkan untuk zakat mal disesuaikan dengan nilai kepemilikan harta masing-masing yang dimiliki. Yang kedua, merdeka. Merdeka di sini dalam artian tidak dalam kondisi terjajah dan bukanlah seorang budak. Serta merdeka dalam artian memiliki kemampuan finansial yang cukup. Seorang yang sedang tidak merdeka tentu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Maka dari itu, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang ketiga, berakal. Dalam menunaikan zakat, akal sehat perlu dimiliki untuk dapat meniatkan ibadah, serta dapat menghitung secara adil kewajiban zakat yang perlu dikeluarkan. Orang yang memiliki akal sehat, kondisi jiwanya tidak terganggu dalam dengan sadar memenuhi syarat-syarat ibadah zakat. Yang keempat, balik. Balik adalah lelaki atau perempuan yang telah memasuki usia balik. Contohnya, lelaki ditandai dengan mimpi, sedangkan perempuan ditandai dengan haid. Balik menjadi syarat untuk menunaikan ibadah zakat. Jika seseorang yang belum memasuki usia balik atau anak-anak, tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Sedangkan jika sudah memasuki usia balik, umat Islam diwajibkan membayar zakat. Yang kelima, harta mencapai nisab adalah batas minimal kekayaan seseorang
yang telah diwajibkan untuk membayar zakat. Jika seseorang itu sudah memiliki harta dengan jumlah mencapai batas minimal yang telah ditentukan, maka seseorang itu diwajibkan untuk berzakat. Nisab memiliki macam-macam jenis yang berbeda, tergantung jenis zakatnya. Untuk zakat harta, hasil usaha pertanian, perniagaan, peternakan, ataupun pertambangan emas perak memiliki nilai nisab yang berbeda. Yang keenam, harta mencapai haul adalah harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah mencapai usia 1 tahun. Seseorang yang memiliki harta mencapai haul diwajibkan untuk menunaikan zakat. Usia 1 tahun di situ disesuaikan dengan kalender Hijriah. Harta yang belum mencapai haul maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Yang terakhir, mengapa masyarakat Indonesia kurang kesadaran terhadap zakat selain zakat fitrah? Yang pertama, tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat. Akibatnya, masyarakat mengeluarkan zakat langsung kepada mustahiknya. Selain itu juga diyakini bahwa masih banyak di antara kaum muslimin yang belum mengerti cara menghitung zakat dan kepada siapa zakatnya dipercayakan untuk disalurkan. Padahal hampir 20% warga negara muslim Indonesia yang merupakan masyarakat berpenghasilan cukup untuk menjadi muzaki. Namun, pemahaman keislaman masih sangat rendah atau belum banyak mengerti tentang zakat dan ajaran Islam lainnya. Yang ketiga, karena sistem yang digunakan saat ini masih dualistik antara zakat dan pajak, sehingga masyarakat muslim masih banyak yang mempersoalkan apakah kalau seseorang sudah mengeluarkan zakat tidak lagi dikenai pajak, dan maka sebaliknya. Ada juga yang berpikiran bahwa membayar zakat langsung ke para mustahik itu akan lebih efektif. Selain para muzaki bisa langsung melihat kondisi mustahik, cara tersebut juga memang bisa dibilang baik karena sebagian lembaga ada juga yang mendeteksi siapa yang benar-benar berhak menerima zakat dan yang tidak. Adapun cara untuk membangun kesadaran masyarakat Indonesia supaya berzakat yaitu mengingatkan kepada lembaga-lembaga pengelolaan zakat bahwa pengelola bukanlah pemilik harta zakat, tetapi hanya sebatas pengelola atau amil, karena pemilik aslinya adalah kaum fakir dan kaum miskin, serta kelompok penerima zakat yang berjumlah 8 kategori sesuai Al-Quran. Dengan demikian, semestinya ada perwakilan dari kelompok-kelompok mustahik yang terlibat dalam lembaga pengelola zakat. Sebab, tanpa perwakilan, para mustahik tidak tahu berapa hak mereka dan untuk apa harta zakat itu digunakan. Sedangkan, para karyawan di lembaga tersebut hanya berhak atas 1/8-nya. Itulah sebabnya kenapa pengelolaan zakat efektivitasnya kurang terlihat. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.